Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-95, 96, 97 dan 98 dari suratul Kahfi, surah Al-Kahfi, dari ayat 95 hingga 98, yaitu masih lagi tentang kisah Dzulqarnain, yaitu seorang hamba Allah yang soleh yang diberi oleh Allah kelebihan, yaitu mampu melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke tempat yang paling barat, tempat terbenamnya matahari, dan juga sampai ke tempat yang paling timur, tempat terbitnya matahari, dan sampai juga ke dua gunung yang di kawasan itu ada kaum itu meminta pertolongan kepada Dzulqarnain dari musuh mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kisah Dzulqarnain ini cukup panjang, yaitu mulai dari ayat yang ke 83, dan sekarang ini kita akan lanjutkan ke 95, dan nanti akan berakhir di 98. Jadi ada 3 pertemuan, berarti 2 pertemuan sudah berlalu, yaitu tentang kisah Dzulqarnain, dan sekarang ini pertemuan yang ketiga, yaitu Dzulqarnain mengabulkan permohonan kaum yang dijumpai di antara 2 gunung itu, yaitu untuk membuat dinding tinggi yang akan menghalang mereka dari musuh mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan dinding itu berupa besi. Jadi dinding besi. Maka kita letakkan judul untuk pertemuan kita ini, yaitu Dzulqarnain membangun dinding besi. Seperti apa Dzulqarnain membangun dinding besi, nanti insyaAllah kita akan bahasnya dalam tafsir. Hanya saja di muqaddimah ini kita sampaikan bahwasanya cukup panjang pembahasan tentang Dzulqarnain. Padahal sebenarnya Dzulqarnain sudah lama, atau peristiwa yang berlaku itu jauh dari Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah diutus pada tahun 571 Masehi, dikatakan bahwasanya Dzulqarnain itu sebelum Nabi Isa alaihi salam. Bahkan ada yang mengatakan Dzulqarnain itu pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau peristiwa itu sudah lama terjadi, kemudian masih terdengar juga peristiwa itu diceritakan dari mulut ke mulut, maka tentu tidak dapat memastikan kisah itu benar atau tidak. Karena kalau dari mulut ke mulut, pasti biasanya manusia yang bercerita itu ada yang ditambah, ada yang dikurang, dan tidak dapat dipastikan lagi yang benar itu yang mana dan yang salah itu yang mana. Nah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah tentang Dzulqarnain, Rasulullah mampu menjawab.
mulai dari ayat 83 sampai ayat 98 dibacakan kepada yang bertanya kepada Rasulullah tentang Zulkarnain. Kemudian dari jawaban yang telah kita bahas dari ayat 83, penyampaian tentang kisah Zulkarnain cukup terperinci, yaitu seorang hamba Allah yang saleh yang melakukan perjalanan ke barat dan ke timur, kemudian berkaitan pula dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini tentunya tak mungkin Rasulullah menyampaikannya dari diri baginda sendiri. Maka dengan menjawab pertanyaan tentang Zulkarnain yang ditanyakan kepada baginda, menunjukkan bahwasanya jawaban baginda Rasulullah itu membuktikan bahwasanya baginda Rasulullah adalah seorang Rasul yang menerima wahyu dari sisi Allah, karena jawaban itu adalah wahyu yang beliau terima. Jadi dengan jawaban tentang Zulkarnain, tentang kisah Zulkarnain yang sangat terperinci dan penting, karena berkaitan dengan sosok Zulkarnain yang bisa dijadikan contoh dan teladan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul. Kemudian dari kisah Zulkarnain ini nanti kita akan coba mendapatkan beberapa pelajaran yang berharga setelah nanti kita selesai membahaskan 4 ayat terakhir yang berkaitan dengan kisah yang agung dan mulia ini, yang banyak manfaat dan faedahnya insyaallah, khususnya bagi orang-orang yang diberi amanah kepemimpinan, seperti yang diberikan kepada Zulkarnain. Karena biasanya banyak manusia ketika diberi amanah kepemimpinan, kedudukan, kekuasaan, biasanya banyak yang menyombongkan diri dengan kekuasaan tersebut. Semestinya dengan kekuasaan itu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu merendah di hadapan Allah dan mengembalikan kelebihan yang dimiliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Zulkarnain. Maka mudah-mudahan insyaallah dengan pertemuan yang ketiga berkaitan dengan kisah Zulkarnain ini, kita mendapatkan kisah ini dengan utuh melalui 3 pertemuan ini, kemudian bisa kita jadikan juga sebagai sarana untuk mendidik anak-anak kita, sehingga nanti akan lahir pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang, pemimpin-pemimpin seperti Zulkarnain. Nah, itulah sebabnya mengapa banyak orang tua lahir anaknya laki-laki maka diberi nama anaknya Zulkarnain. Nah, banyak sekali kan, waktu di SD dulu ada teman kita namanya Zulkarnain. Mengapa ya nama Zulkarnain ini cukup banyak? Oh, rupanya ingin anak mereka seperti Zulkarnain, yaitu memiliki kelebihan dan kebijaksanaan. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian setelah itu kita ikuti dengan terjemahan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu kita akan sampaikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah tafsir yang lebih panjang, yang lebih terperinci. Kita akan melihat seperti apa kandungan ayat ini sehingga mudah bagi kita untuk memakaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita ambil pelajaran, kemudian pelajaran itu kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitara
famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Allah berfirman, qala, berkata Dzulkarnain, ma makanni, apa-apa yang Allah kuatkan aku atau kokohkan aku atau kuasakan aku dengan kekuasaan, fihi, di dalamnya, Rabbi, Tuhanku, khairun, adalah lebih baik. Berarti Dzulkarnain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda mensyukuri Allah atas kekuasaan yang ia terima, yaitu mampu berjalan hingga ke barat dan ke timur dan menguasai setiap kaum yang dilalui. Fa'inuni, maka tolonglah aku, biquwwatin, dengan kekuatan, aj'al, aku akan membuat, bainakum, di antara kamu, wa bainahum, dan di antara mereka, di antara kamu, kaum yang dijumpai di antara dua gunung itu, di antara mereka yang dimasukkan Ya'juj dan Ma'juj, yang menindas mereka, radma, dinding yang tebal, yang tinggi. Atuni, datangkanlah kepadaku, zubara, keratan atau bahagian al-hadid, besi. Boleh juga bahagian besi itu yang besar-besar, karena akan membuat dinding yang tinggi, tebal. Maka zubar di situ adalah potongan-potongan besi yang besar-besar. Hatta, sehingga, idza, apabila, sawa, sama, bainas sadafaini, di antara dua puncak gunung. Berarti potongan-potongan besi itu ditumpuk sampai tinggi, sampai sama dengan dua puncak gunung yang berdekatan itu. Qala, maka berkatalah Dzulkarnain, unfukhu, nyalakan api. Api dinyalakan untuk apa? Untuk membakar besi tersebut supaya besi itu cair. Nah, karena besi tadi kan potongan-potongan, besi itu keras, cairnya besi itu dengan membakarnya. Hatta, sehingga, idza, apabila, ja'alahu, Dzulkarnain menjadikan besi yang keras itu naran, seperti api. Biasanya api membakar besi. Kalau sudah lama api itu membakar besi, maka besi itu yang tadinya hitam, putih, besi itu menjadi apa? Menjadi merah, seperti api. Qala, berkatalah Dzulkarnain, atuni, datangkanlah kepadaku atau berikanlah kepadaku, ufrig alaihi, aku akan tuangkan kepadanya. Apa yang dituangkan? Kitra, cairan tembaga. Nah, jadi ada besi, ada tembaga. Yang disusun tadi apa? Besi. Kemudian besi itu dibakar panas seperti dah bara api, yaitu sudah memerah. Kemudian dituangkan cairan tembaga dari atas. Bermakna bercampurlah besi dengan tembaga. Fama, maka tidaklah, ista'u, mampu. Siapa yang tak mampu itu? Ya'juj dan Ma'juj. Ayyazharuhu, untuk mendakinya. Karena besi itu, dinding besi itu tinggi. Wa mastata'u, dan tidak pula mereka mampu, lahu, kepada dinding itu, dinding besi itu, naqba, melubanginya. Karena dinding besi itu kuat, kokoh, karena terbuat dari besi dan tembaga. Qala, berkatalah Dzulkarnain, hadza, ini semua ini yang kita buat ini, dinding tebal, tinggi, kokoh ini, sehingga mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang merusak di muka bumi itu. Ini semua ini yang kita berhasil melakukannya ini, rahmatun,
sebagai rahmat min Rabbi, dari Tuhanku. Berarti Zulkarnain itu mensyukuri nikmat Allah, mengingat Allah, bukan membanggakan dirinya sendiri. Faiza, maka apabila jaa, telah datang, wa'du, janji, Rabbi, Tuhanku, ja'alahu, Tuhanku akan menjadikan dinding besi yang kokoh kuat itu dakka, runtuh, rubuh, sama datar dengan tanah. Bermakna kalau dinding itu dah runtuh, rubuh, sudah tidak tegak lagi, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj yang ada di dalamnya itu keluar? Itu janji Allah. Allah pasti akan menepati janji itu, dan itu adalah tanda kiamat. Wakana, dan adalah, wa'du, janji, Rabbi, Tuhanku, haqqa, benar. Bermakna pasti dinding itu akan roboh di akhir zaman, dan itu adalah janji Allah yang pasti akan ditepati. Itu terjemahan secara harfiah, kata per kata. Mengapa kita terjemahkan kata per kata? Supaya kita mengenali setiap kata yang dipakai di dalam ayat. Kemudian setelah itu kita akan coba memahami kandungan makna ayat dari kata-kata yang tersusun itu melalui terjemahan langsung. Kita mulai terjemahan langsung. Zulkarnain berkata, apa-apa yang dikuasakan kepadaku tentangnya dari Tuhanku adalah lebih baik. Maka bantulah aku dengan kekuatan. Aku akan membuat dinding yang tinggi di antara kamu dan mereka. Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi yang besar-besar, sehingga apabila sama antara dua puncak gunung itu, maka berkatalah Zulkarnain, hidupkanlah api atau nyalakanlah api, sehingga apabila besi itu menjadi seperti api memerah, berkatalah Zulkarnain, berikanlah kepadaku cairan tembaga untuk kutuangkan ke atasnya. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk menaikinya, dan tidak pula mampu untuk melubanginya, melubangi dinding besi tersebut. Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah datang, Tuhanku akan menjadikan dinding itu rubuh sama datar dengan bumi, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Inilah dia 4 ayat, yaitu 4 ayat yang terakhir dari kisah Zulkarnain yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yaitu tentang Zulkarnain yang diminta oleh satu kaum untuk membuat dinding yang tinggi, yaitu dinding penghalang dari kaum itu, dinding penghalang yang menghalangi kaum itu dari serangan musuh mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum yang merusak di permukaan bumi, yang berlaku zalim, sehingga mereka ingin aman, mereka ingin terjaga dari kezaliman, ingin terpelihara, terhindar dari kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Maka kaum itu meminta kepada Zulkarnain untuk membuat dinding yang tinggi, dan Zulkarnain dengan bantuan kaum tersebut dapat membangun dinding besi yang tinggi itu yang mencapai puncak gunung. Dua gunung disambung menjadi satu dengan dinding besi tersebut, sehingga kaum itu terselamat dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu meskipun pada hari ini masih terkurung dalam dinding besi itu yang dicampur dengan tembaga, tetapi nanti pada akhir zaman dinding itu akan roboh, dan Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar, dan itu sebagai tanda kiamat, dan kembali Ya'juj dan Ma'juj itu akan melakukan kerusakan di muka bumi, dan itu adalah salah satu dari tanda kiamat. Tak lama lagi selepas itu maka kiamat pun akan terjadi.
Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita lebih mengenal siapa itu Zulkarnain melalui kisah yang Allah sendiri menyampaikannya kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 95. Qala, berkatalah Zulkarnain, ma makanni fihi rabbi, apa-apa yang Rabbi, Tuhanku, kuasakan kepadaku di dalamnya. Maknanya apa? Maknanya Zulkarnain mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuasaan kepadanya sehingga mampu melakukan banyak perkara. Nah, di antara yang dilakukan oleh Zulkarnain adalah melakukan perjalanan, mampu hingga ke barat, hingga ke timur, hingga ke 2 gunung yang terakhir, perjalanan yang ketiga itu. Kemudian kekuasaan yang diberikan kepada Zulkarnain adalah setiap menjumpai satu bangsa, satu kaum yang dilalui dari barat hingga timur sampai ke gunung itu, Zulkarnain mampu menguasai kaum tersebut, dan Zulkarnain berkuasa ke atas mereka itu dengan kebijaksanaan, yaitu tidak menganiaya mereka, tidak menindas mereka, tidak mempergunakan mereka untuk kepentingannya, tidak. Tetapi Zulkarnain menyeru mereka kepada kebenaran supaya mereka beriman kepada Allah, supaya mereka beramal saleh. Apabila mereka mau beriman dan beramal saleh, maka Zulkarnain akan memberikan penghargaan kepada mereka, dan urusan mereka dimudahkan oleh Zulkarnain. Jadi Zulkarnain menghargai dan mengapresiasi setiap yang beriman dan beramal saleh. Tetapi apabila ada yang melanggar aturan, yang berlaku zalim, maka Zulkarnain akan menegakkan keadilan, yaitu tidak segan-segan untuk menghukum dan menyiksa mereka. Dan sepatutnya pemimpin adalah seperti itu. Yang baik beri penghargaan, mudahkan urusan. Yang jahat berikan hukuman supaya jerah, sehingga keadilan itu tertegakkan. Karena tegaknya bangsa atau masyarakat itu sehingga mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan adalah apabila nilai-nilai keadilan itu ditegakkan. Dan siapa yang menegakkannya? Yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa itu yang diberi kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dahulu kepada siapa? Kepada Zulkarnain. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada nabi yang diberi kuasa untuk menjadi raja dan juga menegakkan keadilan dengan kekuasaannya itu, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami jadikan sebagai khalifah di permukaan bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, tetapkanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran. Nah, maka Nabi Daud alaihi salam dengan kebenaran yang diterima dari sisi Allah, karena Nabi Daud seorang nabi, seorang rasul, berdasarkan wahyu menegakkan keadilan. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kalau ada yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, itu namanya bukan menegakkan keadilan, itu namanya melakukan kezaliman. Setiap yang melakukan kezaliman pasti nanti akan binasa, celaka, cepat atau lambat. Itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Sudah menjadi ketetapan Allah. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi, karena kesombongan di muka bumi dan melakukan rencana yang jahat. Nah, biasanya kalau tak ada yang menghalang rencana yang jahat, dia akan buat kejahatan itu dengan terang-terangan dan tanpa malu lagi. Bagaimanapun orang menghadang, dia akan lanjutkan juga rencana jahatnya itu. Tetapi fahal yang zurun, tidaklah yang mereka tunggu illa sunnatul awwalin, kecuali berlakunya sunnatullah yang pernah berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang
Namrud dahulu zalim, dibinasakan. Fir'aun dahulu zalim, dibinasakan. Siapa sekarang yang zalim? Juga akan dibinasakan. Itu ketetapan Allah. Tak ada manusia yang mampu untuk mengalahkannya. Allah yang berkuasa di alam semesta ini yang akan melakukannya. Allah tak akan biarkan alam ini diatur, diurus oleh manusia dengan hawa nafsu mereka, karena akan rusak binasa alam ini. Maka Allah menjaganya dengan kebijaksanaan dari sisinya. Maka berhitunglah atau berfikirlah beribu kali kalau mau melakukan kezaliman. Mungkin tidak ada orang yang mampu untuk menghalangi, tapi di sana ada yang maha berkuasa untuk menghalangi. Maka Zulkarnain dengan jelas sekali memahami perkara ini, maka berkatalah Zulkarnain, apa-apa yang Tuhanku kuasakan kepadaku, berarti kuasa yang aku miliki ini adalah dari Tuhanku. Karena memang kekuasaan yang dimiliki oleh manusia datangnya dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, penguasa dari sekalian yang berkuasa, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan Engkau ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini difahami betul oleh Zulkarnain, sehingga dari pangkal ayat Zulkarnain berkata, apa-apa yang Tuhanku berikan kekuasaan kepadaku, khair itu adalah lebih baik. Bermakna Zulkarnain tidak sedikit pun terpedaya oleh kekuasaan yang ada pada manusia, karena Zulkarnain melihat kekuasaan yang ada padanya itu adalah dari Allah, itu adalah yang lebih baik. Jadi bergantungnya Zulkarnain kepada siapa? Kepada Allah. Ini mesti kokoh di dalam pendirian yang kita miliki. Jangan bergantung kepada makhluk. Nanti bergantung kepada makhluk akan kecewa. Kalau bergantung kepada Allah tak akan mungkin pernah dikecewakan, karena Allah tidak akan mungkin mengecewakan hamba yang berserah diri kepadanya dengan keimanan dan keyakinan. Fa'inuni biquwwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan, karena ingin membangun dinding besi yang tinggi sampai ke puncak gunung itu kerja besar. Sebenarnya mampu Zulkarnain untuk melakukannya, mampu, karena Allah telah memberikan kemudahan kepada Zulkarnain untuk melakukan segala urusan. Kan sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu di ayat yang keberapa sebelum ini disebutkan? Ayat 84, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepada Zulkarnain itu tiap-tiap segala sesuatu sebab apa saja untuk mencapai keinginannya. Jadi kalau keinginan Zulkarnain ingin menegakkan dinding besi yang tinggi sampai ke puncak gunung, apabila itu adalah keinginannya, mampu Zulkarnain untuk melakukannya, mampu. Tetapi di sini Zulkarnain ingin membangun kebersamaan dengan kaum yang memintanya untuk membangun dinding itu, dengan mengatakan, fa'inuni, maka tolonglah aku biquwatin, dengan kekuatan. Aku tidak meminta upah darimu, aku tidak menginginkan hartamu, tidak. Yang aku inginkan adalah kekuatanmu. Tolong aku. Kamu punya tenaga, nah gunakan tenagamu. Jangan ada satu orang pun yang tak bekerja. Nah, ini yang pada hari ini namanya goro. Apa goro itu? Gotong royong. Nah, sebenarnya satu dua orang yang kaya umpamanya, yang punya alat, yang punya pegawai banyak, bisa saja membersihkan masjid ini tanpa jemaah lain membantu, bisa saja. Tetapi hilang nilai kebersamaan. Maka Zulkarnain dengan kepemimpinan yang bijaksana mengatakan, tolong aku dengan kekuatan yang ada padamu. Aku tak minta apa-apa darimu, aku tak perlukan hartamu, kekayaanmu. Yang aku minta adalah tolong aku dengan kekuatanmu. Kamu punya tenaga, maka berikan tenagamu. Punya alat bekerja, gunakan. Apalagi? Ada punya besi, ada punya
tembaga, kemudian kayu bakar, kumpulkan banyak-banyak, karena kita akan membuat dinding yang tinggi, yang tebal, yang terbuat dari besi. Maka kita perlukan kayu banyak untuk membakar besi itu. Nah, jadi Dzulkarnain membangun kebersamaan dengan kaum tersebut. Nah, ini penting. Jadi seorang pemimpin itu bukan dia selesai dari satu urusan itu dengan dirinya sendiri, tidak, tetapi dia mampu menyelesaikan urusan itu bersama dengan orang-orang yang berada di bawahnya atau yang bersama dengannya, yang akan membantunya. Nah, itulah kebersamaan, dan itu mahal sekali harganya pada hari ini. Fa'inuni biquwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan. Karena sebenarnya kaum itu menawarkan apa kepada Dzulkarnain? Wahai Dzulkarnain, buatkan dinding tinggi untuk kami yang akan menghalang kami dari musuh kami, Ya'juj Ma'juj, dan kami akan memberi upah kepadamu. Dzulkarnain mengatakan, saya tak harapkan upah darimu, saya tak harapkan harta darimu. Yang saya harapkan adalah kebersamaan darimu. Bersama, yaitu dengan berikan tenagamu. Kemudian cari bahan untuk membuat dinding yang tebal dan tinggi ini. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan membuat dinding yang tinggi yang akan menghalang antara kamu dengan mereka. Radma, dinding. Sebelum ini ada kata sadda, dinding juga. Apa beda sadda dengan radma? Radma ini adalah dinding yang dinding itu sudah bercampur bahannya. Ada besi, ada tembaga, kemudian disusun sedemikian rupa, tersusun sehingga sampailah tinggi ke puncak gunung. Itu namanya radma. Bermakna dinding, radma itu dinding yang kokoh, yang terstruktur, yang tersusun sedemikian rupa. Biasanya yang melakukan perbuatan seperti ini supaya dinding itu tidak roboh, siapa biasanya? Orang biasa, orang awam biasa? Enggak. Biasanya yang pakar bangunan, ya. Yang kita sebut sekarang ini yang bergelar insinyur, yang mereka ini menguasai tentang bagaimana membangun bangunan. Dikatakan bahwasanya radma itu, dinding itu bukan langsung diletakkan besi itu di atas bumi itu, tidak, tapi digali terlebih dahulu muka bumi itu untuk dijadikan tapak fondasinya, sehingga dia kokoh menancap ke dalam bumi, sehingga dia tidak roboh. Kemudian dibuatkan tulang-tulangnya daripada besi, kemudian dituangkan pula tembaga. Maka dinding itu dinding yang kokoh, sehingga kalau gempa pun bumi itu, dinding itu tidak akan roboh. Jadi apabila bumi gempa sekuat apapun tidak akan roboh, nanti pada akhir zaman dia roboh. Maka yang membuatnya roboh itu apa? Bukan gempa bumi itu. Yang membuatnya roboh itu adalah Allah yang merobohkannya sebagai tanda kiamat. Atuni zubaral hadid, maka datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Zubar ini potongan besi yang besar-besar. Karena untuk membangun dinding yang tinggi, tebal, tentu memerlukan besi yang banyak. Maka bagaimana mereka bersama-sama melakukan kerja yang besar, kerja yang berat, yaitu membuat potongan-potongan besi ditumpuk menjadi satu. Kemudian dikatakan bahwasanya ada lapisan-lapisan. Jadi lapisan paling bawah itu kayu, kemudian kayu itu nanti dibakar, di atasnya besi. Kemudian di atas itu lagi ada kayu lagi, kemudian di atasnya itu ada besi lagi. Kemudian kayu lagi, kemudian besi lagi. Kayu lagi, besi lagi. Jadi dengan dibakarnya kayu-kayu itu, maka nanti besi yang ada di atasnya meleleh, yang di atasnya meleleh, sehingga pada akhirnya menjadi satu dinding yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada celahnya sama sekali, tidak ada lubangnya. Hatta idza sawa bainas sadafaini, sehingga apabila potongan-potongan besi itu mencapai dua puncak gunung itu, bermakna tinggi sekali, ya. Dua puncak gunung itu, qalam fuhu, maka berkatalah Dzulkarnain, nyalakanlah api itu. Sebenarnya umfuhu itu maknanya adalah tiuplah. Tiuplah maknanya adalah, biasanya kita kalau menyalakan api cara lama dahulu, yaitu dengan meniup.
meniup ke kayu yang akan dibakar itu. Kemudian dia mulai membakar dari api yang kecil nyalanya, kemudian terus membesar, terus membesar. Biasanya semakin kencang angin, kalau disambut pula dengan angin, maka semakin bergelora api itu membakar. Hatta sehingga idza ja'alahu naran, apabila besi itu menjadi api, maksudnya besi itu menjadi merah seperti api. Karena besi apabila dipanaskan dia akan memerah. Kita lihat merah seperti api, seperti bara api. Biasanya kalau mau buat peralatan seperti pisau, pedang, kampak, pedang, biasanya dipanaskan dahulu besi itu, kemudian barulah besi itu dipukul. Kalau pada waktu dinginnya dipukul, maka besi itu tak akan membentuk apa-apa. Maka dipanaskan terlebih dahulu, barulah bisa dibentuk. Begitu jugalah yang dilakukan oleh Zulkarnain dan kaum yang berada di antara dua gunung itu. Qala, berkatalah Zulkarnain ketika besi itu sudah seperti bara api memerah, atuni ufriq alaihi qitra, datangkanlah kepadaku. Qitra ini adalah cairan tembaga. Kalau tembaga itu yang masih keras disebut nuhas, tapi kalau tembaga itu sudah dipanaskan dan dia menjadi cair, maka tembaga itu disebut qitra, qitr. Maka tembaga yang sudah mencair itu dituangkanlah ke atas besi yang sudah bertumpuk, yang sudah memerah itu tadi. Maka dengan demikian, apabila tembaga itu sudah cair, panas, kemudian besi itu sudah memerah juga panas, meleleh, maka bercampurlah besi dengan tembaga. Itulah yang membuat dinding itu menjadi kokoh. Famasta'u ayyadharuhu, maka kaum Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mampu untuk mendakinya karena tinggi. Kemudian dinding itu tegak berdiri dan licin. Wa mastata'u lahu naqaba, dan tidak mampu pula untuk melubanginya. Macam mana mau melubanginya? Besi bercampur dengan tembaga. Maka sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj itu terkurung di dalam dinding tersebut. Ya, di mana letaknya? Di Eropa sana? Di kawasan Uni Soviet? Asia Tengah? Di mana? Jawabannya wallahu alam. Karena Allah tak memberitahukan kepada kita. Jadi kita tahu ini karena Allah memberitahu. Kalau Allah tidak memberitahu, kita pun tak tahu seperti apa dinding besi itu dibuat. Tapi karena Allah memberitahu, oh rupanya potongan-potongan besi itu disusun sampai tinggi, kemudian dibakar kayu di bawahnya, kemudian dituangkan tembaga ke atasnya. Oh, ini perincian pembuatan dinding itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak memberitahu, maka kita pun tak tahu. Karena sampai hari ini pun kita tak pernah jumpa dinding besi yang bercampur tembaga itu sampai hari ini. Ada yang pernah menemukan? Belum pernah kita dengar lagi ya. Kami sudah menemukan dinding besi campur tembaga di antara dua puncak gunung. Belum pernah kita dengar lagi. Karena memang Allah menyembunyikan tempat itu sampai hari ini. Kapan baru Allah perlihatkan, Allah munculkan fakta tersebut sehingga manusia mengetahuinya? Nanti di akhir zaman, yaitu ketika janji Allah telah penuhi sebagai tanda dari tanda kiamat. Yang penting adalah perkataan Zulkarnain, yaitu berhasilnya melakukan perbuatan yang besar seperti itu. Zulkarnain tidak melihat dirinya, tidak membanggakan dirinya, tidak membusungkan dadanya, menengadah ke atas, tidak angkuh, tidak sombong, tapi dengan merendah, yaitu mengatakan, qala, Zulkarnain berkata, hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhan. Ini sifat mulia seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, karena dia menyadari dirinya yang rendah. Selalu mengembalikan apa yang dia dapatkan itu, meskipun yang didapatkan itu adalah kehebatan, yaitu kelebihan, tetapi selalu mengembalikannya kepada Allah. Sama dahulu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam.
yang diberi kelebihan oleh Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Kapan Nabi Sulaiman mengatakan perkataan itu? Padahal itu adalah peristiwa yang luar biasa, kejadian yang tak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa, yaitu ketika Nabi Sulaiman berkeinginan istana Ratu Balqis yang ada di Yaman itu dipindahkan ke Palestina. Yaman itu adalah Asia bagian selatan, Asia Barat bagian selatan. Palestina itu di bagian utaranya. Kalau pada hari ini lebih kurang 3 jam naik pesawat baru sampai. Istana Ratu Balqis itu pindah cepat sekali, yaitu dalam masa tak sampai 1 kerdipan mata. Tutup mata, buka lagi, istana itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbih. Ketika Nabi Sulaiman menutup mata dan membukanya kembali, istana itu sudah berada di hadapan, dan Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Bukan Nabi Sulaiman mengatakan, ini dia kehebatanku, you know, sombongnya. Enggak, bukan seperti itu. You know itu apa? Kamu tahu enggak? Ini dia kelebihanku, kehebatanku. Enggak, Nabi Sulaiman mengatakan, ini adalah karunia dari Tuhanku. Aku tak punya apa-apa. Meskipun aku punya keinginan, tapi kalau Allah tak mengizinkan, tak akan berlaku apa-apa. Karena segala sesuatu itu berlaku dengan izin Allah. Berarti pada hakikatnya yang melakukan perbuatan yang luar biasa itu adalah Allah. Maka ini adalah rahmat dari Tuhanku. Itu perkataan Zulkarnain. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sudah berdiri dinding yang tinggi, kokoh, kuat. Kemudian apakah seperti itu terus dinding itu sampai kiamat? Enggak. Rupanya ada batas akhirnya. Dinding yang kokoh itu pada akhirnya akan roboh. Karena Zulkarnain berkata, apabila datang janji Tuhanku, maka Tuhanku itu akan menjadikan dinding itu roboh rata dengan tanah. Dakka itu maknanya sama rata dengan tanah. Kalau sama rata dengan tanah, bermakna kaum yang terkurung tadi dapat keluar. Ya'juj dan Ma'juj itu nanti pada akhir zaman akan keluar, dan itu adalah janji Allah. Ujung ayat, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Bermakna sekarang Ya'juj dan Ma'juj itu ada terkurung dalam dinding besi yang bercampur tembaga. Tetapi nanti pada akhir zaman akan keluarnya bagaimana? Dinding yang mengungkung, yang mengurung mereka itu akan roboh, dan yang merobohkannya adalah Allah. Karena fa'il dari perkataan ini adalah ja'alahu dakka, dan dia Allah Tuhanku menjadikan dinding itu dakka, sama rata dengan tanah. Jadi bukan gempa bumi yang membuat dinding itu roboh, tidak. Tapi kita ada menjumpai dalam hadis Rasulullah SAW tentang Ya'juj dan Ma'juj yang setiap hari sekarang dari dinding yang mengurung mereka itu, yang terbuat dari besi dan tembaga itu, rupanya sekarang tiap hari mengorek, melubangi dinding tersebut sedikit-sedikit, karena tak ada kerja yang lain, mau keluar juga, maka mereka itu mengorek, dan ada pemimpinnya yang bertugas untuk mengawal usaha mengorek dinding tersebut. Ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Tetapi setiap kali mereka mengorek, habis selesai satu hari, pemimpin mereka itu mengatakan, sudah, berhenti untuk hari ini, besok kita sambung lagi. Besok ketika mereka melihat yang mereka lakukan semalam, rupanya kembali seperti awalnya. Kemudian mereka mengorek lagi, kemudian kembali lagi seperti awalnya. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan bahwasanya, nah ini perlu kita kaji dengan lebih mendalam hadis ini.
Tapi ini hadis dari Rasulullah SAW, yaitu apa kata pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu? Sekarang kita lubangi dinding ini dengan mengucapkan insya Allah. Maka mereka lubangi mereka lubangi dinding itu. Kemudian karena mereka mengucapkan insya Allah maknanya jika Allah menghendaki, maka besoknya mereka datang lagi, rupanya yang dilobangi itu tidak kembali ke keadaannya yang awal. Maknanya ada lubang di situ, maka mereka melanjutkan perbuatan melubang itu. Itu berkat perkataan insya Allah, maka mereka lanjutkan melubang dinding tersebut. Kemudian berikutnya lagi, hari berikutnya mereka lanjutkan lagi. Dan kapan mereka berhasil melubangi itu? Yaitu ketika nanti Allah kehendaki dinding itu dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat keluar. Jadi mereka keluar bukan karena mereka melubangi itu, tetapi ada usaha dari mereka melubangi sehingga pada akhirnya mereka dapat keluar dari dinding itu. Tapi yang merobohkannya, mesti ingat dalam ayat ini, yang menjadi pelaku perbuatan merobohkan itu bukan Ya'juj dan Ma'juj itu dengan usaha mereka melubanginya, tidak, tetapi memang kehendak dan kuasa Allah lah sehingga dinding itu roboh, kemudian mereka keluar, kemudian bergerak ke seluruh penjuru dunia dan mereka melakukan kerusakan. Mereka akan membunuh siapa saja yang mereka ingin untuk dibunuh, maka mereka bunuh tanpa ada belas kasihan. Dan itu adalah peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan kita dihindari dari fitnah akhir zaman yang buruk itu. Mudah-mudahan terjaga iman kita sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan beriman kepadanya. Mudah-mudahan dengan kisah Zulkarnain ini dalam 3 pertemuan ini, dan kita sudah dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari sela-sela penyampaian tadi. Kita lihat bahwasanya seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana mendatangkan manfaat bagi orang lain, bahkan bagi orang banyak, sehingga satu kaum terhindar dari kekejaman dan kezaliman. Ini adalah berkat kebijaksanaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Zulkarnain. Kemudian juga usaha yang besar, pekerjaan yang berat sekalipun, kalau dilakukan dengan kebersamaan maka akan dapat dengan mudah terselesaikan. Dan Zulkarnain mencontohkannya, meskipun beliau mampu untuk melakukannya, tapi beliau meminta bantuan kepada kaum yang meminta beliau untuk membuat dinding besar, sehingga dengan kebersamaan dinding itu terwujud menjadi kenyataan. Banyak juga pelajaran yang lain, mungkin waktu yang tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan bahas lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh